Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan pengantar pendidikan. Saat ini kita akan membahas terkait dengan pendidikan nasional di Indonesia. Nah, dari file yang sudah saya bagikan, kalian harusnya sudah membaca dulu. Nah, terkait dengan pendidikan nasional, yang namanya pendidikan nasional itu ya pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi yang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu harus berdasar dari ideologi bangsa kita. Nah, kenapa pendidikan itu harus berjalan sesuai dengan UUD dan Pancasila ya. Nah, karena di dalam tujuan dari bangsa kita itu salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi apa ya? Untuk mewujudkan tujuan ini tentunya ada proses penyelenggaraan pendidikan yang harus dikawal oleh pemerintah. Nah, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem. Nah, kalau sistem itu ya sebuah suatu kesatuan yang bergabung, yang saling terkait satu sama lain ya. Nah, kalau pendidikan itu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, ataupun latihan. Jadi kalau dijadikan satu, nah, kalau tadi ya sudah disampaikan pendidikan nasional itu adalah yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan ini tentunya berakar pada nilai agama, kebudayaan Indonesia, dan juga tanggap terhadap tuntunan zaman. Jadi kalau dijadikan satu, apa sih sistem pendidikan nasional? Ya suatu kesatuan ya yang utuh, menyeluruh, dan saling terkait dan terhubung ya satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Nah, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang sudah disampaikan tadi itu kan berdasar pada Pancasila dan undang-undang. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, ini adalah yang terbaru ya. Jadi kalian harus tahu dasar undang-undangnya terkait dengan sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas itu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, pada pasal 1 ayat 3 itu dinyatakan bahwa sistem pendidikan nasional itu ya keseluruhan komponen pendidikan yang terkait dan terpadu mencapai tujuan nasional. Ya, itu sama dengan yang tadi sudah disampaikan. Nah, ternyata kata sistem itu berasal dari bahasa Yunani sistema. Ya, artinya ya sehimpunan bagian atau komponen yang saling terhubung dan teratur yang menjadi suatu keseluruhan. Kemudian kalau pendidikan itu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, maka di dalam pendidikan itu harus terkait dengan 3 hal ya, yaitu masukan, proses, dan hasil atau biasanya dikatakan sebagai input, kemudian proses, dan output. Ya. Nah, 3 hal inilah menjadi suatu sistem. Nah, di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional tentunya akan diaturlah ya. Pengaturan itu akan melihat dari inputnya, prosesnya, serta outputnya. Nah, kemudian kalau pendidikan nasional itu dilandaskan juga pada falsafah hidup bangsa ya. Nah, kemudian setiap bangsa itu pasti punya sistem pendidikan nasional masing-masing ya. Jadi mungkin kalau ada kayak di misalnya Malaysia gitu ya, pendidikan yang ada di Malaysia itu kalau kita lihat perguruan tinggi di sana itu hanya ada berapa 4 atau 5. Jadi memang semua pendidikan tinggi di sana itu ya miliknya pemerintah gitu ya, nggak ada swasta. Tapi kalau di Indonesia kita lebih terbuka ya, lebih istilahnya memberikan kesempatan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan. Yang penting di dalam pendidikan yang diselenggarakan itu sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Jadi misalnya ya kalian nanti buat sekolah, tidak masalah, yang harus sesuai dengan apa ya istilahnya sistem pendidikan nasional yang berlaku. Jadi harus ada izinnya dari Dignas, harus diakui pemerintah. Di
dalamnya itu juga harus sesuai dengan kurikulum nasional dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa ketika kita membuat atau menyelenggarakan pendidikan ya yang secara resmi dalam hal ini itu tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional, itu jelas tidak boleh. Nah, dalam Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989, pendidikan nasional itu diartikan sebagai pendidikan yang berangkat dari bangsa kebudayaan bangsa Indonesia berdasar Pancasila dan UUD. Nah, untuk saat ini di pendidikan nasional itu diatur terbaru ya pada ini undang-undang tadi, yakni di nomor 20 tahun 2003. Nah, langsung saja kita lihat ya, apa sih fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional. Yang dinamakan fungsi yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi kan tujuan pendidikan nasional kan intinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuannya mengapa sih kok perlu ada pendidikan nasional? Yaitu tadi agar mutu dari kehidupan bangsa Indonesia itu meningkat. Tidak dipungkiri ya, pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap kualitas bangsa tersebut. Nah, karena dengan pendidikan itu peradaban bangsa itu juga akan meningkat ya, baik secara martabat, kemudian juga perkembangan pola pikir bangsa, dan semuanya itu juga akan berpengaruh. Nah, sedangkan kalau tujuan dari pendidikan nasional itu ya mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu ya. Ini sudah ada di sistem undang-undang. Jadi sebenarnya pendidikan yang dijalankan di negara ini tidak lain itu mempunyai tujuan seperti itu. Nah, misal bangsa ini masih ada permasalahan itu terkait dengan misalnya peserta didik itu tidak kurang atau bahkan tidak ya, belum mungkin memiliki akhlak yang mulia, dia juga ternyata siswa-siswa di Indonesia itu masih tidak kreatif dan seterusnya. Nah, ini berarti menjadi PR dari salah satunya untuk sistem pendidikan kita. Nah, terkadang sistem yang kita sudah punya itu sangat bagus, tetapi dalam pelaksanaannya itulah yang mungkin belum maksimal. Nah, kita lihat apa sih visi dan misi pendidikan nasional. Kalau visinya ya ini ya, sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa. Jadi agar bisa membentuk warga negara itu yang berkembang menjadi manusia yang berkualitas ya, kemudian proaktif dan sesuai bisa mengikutilah perkembangan zaman. Itu visinya. Jadi mau zaman sekarang itu yang teknologi atau yang bagaimana, ya masyarakat Indonesia bisa mengikuti. Kenapa? Karena di pendidikan nasional diarahkan ke sana juga. Sedangkan kalau misinya ini cukup banyak. Yang pertama adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu ya. Jadi kalau di Indonesia itu negara yang sangat luas dengan banyaknya pulau, ada yang di bagian timur, tengah, barat dan seterusnya atau bahkan pedalaman. Nah, ini pendidikan nasional sebenarnya mempunyai visi bahwa daerah-daerah yang terpencil, kemudian yang jauh dari kota itu juga bisa menyelenggarakan pendidikan yang bermutu atau berkualitas. Oleh karena itu banyak sekali sistem istilahnya program-program yang dilaksanakan pemerintah ya, seperti SM3T ya. Jadi itu salah satu tujuannya. Kemudian juga misalnya pengangkatan pegawai negeri sipil ya, yang cukup besar untuk tenaga pendidik atau guru itu di daerah terpencil. Nah, atau mungkin di daerah terpinggir gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu program untuk mewujudkan itu tadi, pemerataan kesempatan. Kan tidak tidak akan sesuai dengan Pancasila dan undang-undang ketika misalnya di bagian dari daerah Indonesia itu
tidak mendapatkan kesempatan pemerataan pendidikan. Misalnya di daerah Papua, nah itu tidak dapat bus misalnya, tapi kalau di Jakarta dapat bus. Nah, itu kan jelas tidak sesuai ya. Oleh karena itu, misinya salah satunya itu. Kemudian yang kedua, membantu dan memfasilitasi potensi anak ya, mengembangkan potensi anak. Coba kalau tidak ada pendidikan, bagaimana anak itu bisa mengembangkan bakatnya, kemampuannya, pola pikirnya. Nah, tapi dengan adanya pendidikan melalui sistem pendidikan nasional ya, ini misinya adalah salah satunya itu. Potensi anak bisa terasah dan dia bisa harapannya itu bisa mewujudkan yang namanya masyarakat belajar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas proses pendidikan. Ya, yang namanya proses pendidikan itu kan selalu berjalan ya. Jadi ketika dalam perjalanannya itu ada hal-hal yang misalnya terkait dengan hal-hal yang baru, perkembangan teknologi, atau mungkin ada hal-hal yang menjadi masalah sehingga prosesnya itu tidak bisa lancar. Nah, misalnya terkendala terkait sama masalah biaya atau pengadaan sarana sekolah tersebut misalnya. Nah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas ya. Oleh karena itu sebagai misi dari pendidikan nasional ya, meningkatkan kualitas dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kemudian meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas ya. Oke. Nah, jadi profesional di sini sudah dimulai ya, terkait dengan tenaga profesional ya, atau istilahnya sekarang kita kenal dengan sertifikasi itu. Selain dari keprofesionalnya gurunya atau pengajarnya, juga dari sekolahannya melalui apa? Melalui akreditasi. Nah, ini semuanya perlu diatur oleh secara nasional ya, dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Coba kalau tidak ada akreditasi, coba kalau tidak ada sertifikasi kayak gitu. Nah, nanti itu akan mempengaruhi terkait dengan mutu atau kualitas uh, pendidikan yang ada gitu ya. Kemudian yang kelima, memperdayakan peran masyarakat ya, dan menjalankan pendidikan. Nah, itu tadi kalau di Indonesia itu justru malah uh, masyarakat diberikan seluas-luasnya ketika ingin membuat atau membangun, kasarnya membuat ya lembaga pendidikan ya. Tapi kan pemerintah masih harus tetap mengontrol, dan masyarakat tersebut harus di bawah kontrol juga dari pemerintah. Beda kalau mungkin di luar negeri itu nggak boleh, masyarakatnya nggak boleh, yang boleh bikin sekolah itu ya hanya negara. Nah, itu kan lain. Oke, selanjutnya terkait dengan sistem pendidikan nasional. Nah, kita ketahui dulu yang terkait dengan jalur dan jenjang. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya pada pertemuan sebelum UTS. Nah, terkait sama jalur, jenjang, dan jenis. Nah, kalau jalur itu ada, ya, jalurnya ada pendidikan formal, informal gitu ya, kemudian non formal. Nah, kemudian kalau yang namanya jenjang itu ada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Oke. Tapi kalau yang namanya jenis pendidikan ada umum, kejuruan, akademi, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Lanjut, bagaimana upaya mengembangkan sistem pendidikan nasional? Yang pertama, kita pembaharuan landasan yuridis. Jadi yang namanya perkembangan zaman tidak bisa kita kendalikan juga ya. Jadi terkadang perlu ada dasar yuridis untuk menjalankan pendidikan nasional itu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, misalnya kalau saat ini di mana penilaian itu sudah tidak zamannya pakai ujian nasional misalkan ya. Nah, maka pendidikan nasional akan mengatur itu, bagaimana pendidikan itu tidak hanya mengacu pada nilai ujian nasional saja. Nah, terus bagaimana? Nah, dibuatlah yang namanya katakanlah entah itu undang-undang atau permen, peraturan menteri ya, sebagai apa? Ya, landasan dari pada proses pendidikan nasional. Kemudian
apapun itu ya, termasuk terkait sama kurikulum, itu juga penetapan kurikulum saat ini, kurikulum apa sih? Saat ini yang sedang baru kan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu pasti ada payung hukumnya atau landasan yuridis. Yang kedua adalah pembaruan kurikulum, ya sudah saya singgung tadi ya, bahwa dalam pembaharuan kurikulum itu ada dua faktor. Yang pertama itu adalah mempertahankan dan yang kedua adalah mengubah ya. Nah, yang dimaksud faktor pertama mempertahankan itu jelas di landasan filosofisnya. Apapun kurikulum itu tetap harus berlandaskan pada Pancasila dan undang-undang. Kemudian harus mencakup unsur-unsur menguasai hajat hidup orang banyak. Tapi kalau yang faktor kedua, mengubah, itu mengubah dikaitkan sama landasan sosial ya dan psikologis. Artinya bagaimana sih kurikulum saat ini sudah sesuai atau tidak. Nah, pergantian kurikulum itu kan berjangka ya. Dulu ada yang namanya KBK, berbasis kompetensi, kemudian ganti kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini nanti akan ada yang terbaru kurikulum Merdeka Belajar ya, Sekolah Merdeka Merdeka Belajar. Nah, itu. Nah, selanjutnya pola masa studi. Nah, pernah ya. Jadi di sini akan mungkin terkait sama bangun apa pendidikan nasional itu kadang mengatur lama studi dari jenjang pendidikan. Misalnya dulu pernah ada wacana ketika S2 itu harus 4 tahun, tapi ternyata kan tidak jadi. Nah, ini perubahan seperti ini tentunya juga didasarkan pada hal-hal rasional ya, yang mungkin menjadi latar belakang mengapa sih kok sekarang misalnya nanti pendidikan di SMP itu cukup 2 tahun saja. Nah, ketika ada perubahan kayak gitu, itu tentunya ada alasan yang melatar belakangi, dan itu tujuannya adalah sebagai pembaharuan ya, yang namanya pembaharuan pola masa studi. Kemudian pembaruan tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan itu sebagai tenaga yang sangat mendukung penyelenggaraan kegiatan mengajar. Ya, baik itu untuk melatih, meneliti, baik itu seperti apa ya, baik itu guru ataupun guru ekstra ataupun konselor dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada pembaharuan terkait itu, misalnya setiap sekolah harus ada pustakawan, nah atau seperti apa ya. Nah, itu semua salah satu bentuk yang dinamakan pengembangan sistem pendidikan nasional. Kita lanjutkan terkait dengan pendidikan nasional, perlu juga kita ketahui yang namanya adalah kurikulum nasional ya. Oke. Nah, kurikulum nasional itu diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 3, di mana kurikulum itu harus didasarkan ya dan memperhatikan terkait dengan peningkatan iman, akhlak mulia, minat bakat, potensi daerah, pengembangan daerah, dunia kerja, teknologi, agama, perkembangan global, persatuan nasional dan kebangsaan. Dan di kurikulum itu menjembatani tujuan nasional dengan tujuan satuan pendidikan. Jadi yang namanya SD, SMP atau sebuah sekolah itu namanya satuan pendidikan, kemudian ada tujuan nasional. Nah, kurikulum itu sebenarnya jembatan untuk menghubungkan antara tujuan yang ada di nasional sama tujuan yang ada di sekolah itu. Nah, di sini ada 5 tingkatan dalam kurikulum. Yang pertama tujuan institusionalnya. Berarti apa sih yang harus dikuasai oleh siswa dari sebuah suatu satuan pendidikan? Yang kedua harus ada kerangka materinya, gambarannya itu bidang-bidang pelajaran apa. Kemudian ada yang namanya garis besar materi atau namanya silabus ya. Kemudian ada buku sama panduan dan ada jenis kegiatan belajar mengajar atau KBM. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 itu bahwa kurikulum yang ada di dasar berarti kan SD, SMP itu harus ada pendidikan agama, PKN, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni, olahraga, keterampilan, muatan lokal. Nah, jadi perhatikan, misalnya kalian ada yang ingin membangun sekolah ya, dan kalian itu misalnya nggak setuju adanya yang namanya PKN kayak gitu. Terus kalian bersekolah nggak boleh ada PKN-nya. Nah, ini tentunya tidak bisa diselenggarakan karena pendidikan yang
diselenggarakan di Indonesia itu harus sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional. Jadi kita tetap mengacu pada undang-undang ya yang berlaku. Kemudian kurikulum pendidikan tinggi itu harus ada agama, PKN sama bahasa. Makanya walaupun misalnya orang itu jurusan atau ambil prodi kedokteran, pasti dia akan dikasih yang namanya pendidikan agama, PKN sama bahasa. Nah, itulah yang dinamakan kurikulum nasional ya. Jadi dia diperlakukan sama untuk setiap satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Tidak boleh misalnya di Jawa Timur ada PKN, tapi di Papua tidak ada, tidak boleh. Ya, kecuali ini yang nasional ya, yang harus ada, yang sudah diatur. Kalau muatan lokal, nah muatan lokal itu kan disesuaikan dengan lokal atau daerah di situ ya. Misalnya Jawa Barat kan tidak mungkin ada pelajaran bahasa Jawa, tapi kan bahasa Sunda kayak gitu. Tentunya yang menentukan pemerintah, tujuannya itu apa? Ya, kita sebagai NKRI ya, jadi kesatuan nasional perlu ada yang mengendalikan terkait dengan mutu pendidikan nasional. Nah, kemudian terkait dengan pendidikan nasional yang perlu kita ketahui lagi adalah ini ya, bagaimana sih upaya pembangunan nasional ya. Nah, ini sempat disampaikan tadi ya. Yang pertama yuridis sudah ada tadi ya, berarti terkait dengan payung hukum, kurikulumnya yang tadi dia itu ada pengendali dan merubah masa studi sama tenaga kependidikan ini ya, baik itu guru, pustakawan atau yang lainnya. Ya, itu sebagai upaya untuk pembangunan nasional ya. Misalnya ada perubahan kurikulum, kok kurikulum berubah terus, ini gurunya jadi capek belajar terus, ini berubah belum lagi, ini berubah lagi. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya itu di latar belakangi yaitu tadi dari apa istilahnya, landasan sosial yang sekarang mungkin perlu untuk diperbaiki. Nah, karena saat ini secara psikologis anak itu ternyata lebih suka untuk dia mandiri misalnya, maka lebih suka untuk tidak dibatasi atau merdeka, makanya dicanangkanlah merdeka belajar. Nah, jadi pemerintah akan punya latar belakang ya, rasionalisasi apa sih yang membuat adanya pembaharuan tersebut. Nah, terakhir adalah peran pendidikan dalam pembangunan bangsa. Oke, yang pertama jelas ya untuk yang namanya mengembangkan teknologi baru. Nah, dari tidak dipungkiri ya, dari sekolah itu banyak sekali informasi pengetahuan baru yang diperoleh oleh siswa, termasuk terkait dengan pemanfaatan teknologi. Nah, maka di setiap katakanlah bidang itu biasanya ada bidang penelitian dan pengembangan. Jadi ini kayak melakukan penelitian terkait dengan keterbaruan-keterbaruan yang harus diterapkan, termasuk juga dalam pendidikan nasional. Nah, perannya yang kedua itu menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Jelas ya, di pendidikan itu ada yang sangat berperan, misalnya dari teknik ya, yang mungkin dia bisa menjadi tenaga produktif ya dalam pembangunan bangsa. Misalkan di desa itu sekarang harus ada yang namanya sarjana teknik sipil. Kenapa? Karena sekarang ada yang namanya BUMDes atau apa itu ya, yang tiap desa itu harus bisa membuat merancang, katakanlah mengkonstruksi desanya kayak gitu, pembangunan di desanya itu. Nah, dia memerlukan tenaga tersebut. Nah, kemudian produktif menghasilkan barang dan jasa. Nah, misalnya di pabrik atau di perusahaan-perusahaan. Nah, orang-orang yang dari pendidikan itu kan juga ada yang ke arah sana ya. Dia entah jadi manajernya atau jadi direkturnya atau bahkan jadi buruhnya, tapi kan tetap mereka harus pernah mengenyam pendidikan ya. Tidak ada misalnya dibutuhkan karyawan, syaratnya misalnya atau boleh tidak sekolah ya, kayaknya tidak ada di Indonesia ya. Pasti ada syarat dia pendidikan minimal yang ditempuh itu apa, pasti ada di sebagai syarat
penerimaan karyawan baru. Terus yang ketiga, perilaku generasi dan pencipta budaya. Jelas ya, kadang dari pendidikan itu menghasilkan produk manusia-manusia yang justru dia itu cenderung sangat memperhatikan kebudayaan bangsa kita. Biasanya dari bidang seni ya. Jadi mereka mendalami bagaimana kebudayaan masa lampau, kemudian bagaimana sih budaya sekarang, budaya masa lampau itu bisa diperhatikan dan bisa bisa menarik masyarakat saat ini sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, mereka inilah yang menjadi perilaku generasi dan penciptaan budaya. Yang kelima, sebagai konsumen barang dan jasa. Oke, yang sebagai konsumen ini ya hampir semua orang ya. Jadi dari termasuk juga produk pendidikannya, peranannya itu orang-orang yang terdidik dari hasil pendidikan itu bisa jadi generasi baru yang mengkonsumsi barang dan jasa atau sebagai konsumen ya. Kadang kalau penerapannya seperti ini, misalnya kadang kalau kalian mau membeli suatu barang itu kan biasanya didasarkan pada pengetahuan kalian masing-masing. Misalnya saya nanti membeli misalnya blender gitu ya. Blender itu saya yang gunakan milih yang merek ini karena di situ ada katakanlah mesin pemutarnya itu terbuat dari bahan. Nah, itu pengetahuan itu termasuk hasil dari pendidikan ya, walaupun kalian hanya sebagai konsumen. Terlebih lagi misalnya gini, kalian beli barang di toko A, toko B, milih kalau ini harga sekian, ini harga sekian. Kalau ini diskonnya 15%, kalau ini enggak. Kalau ini misalnya 10% dari harga sekian. Nah, kalian kan kalau punya pengetahuan yang bagus, kalian kan bisa menghitung itu kira-kira yang murah yang mana, akhirnya kalian menentukan yang mana. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi pendidikan itu akan mencetak orang-orang terdidik di berbagai macam hal, berbagai macam bidang kayak gitu. Oleh karena itu, pendidikan punya misi pembangunan, mula-mula membangun manusianya. Selanjutnya kalau manusia itu sudah terbentuk, dia akan menjadi sumber daya pembangunan ya. Jadi pembangunan yang baik itu tidak hanya di lingkungan fisik saja ya, tapi juga di lingkungan sosial. Jadi jika manusia kok memiliki jiwa pembangunan sebagai hasil pendidikan, maka diharapkan lingkungan yang akan terbangun itu menjadi baik. Dan sumbangan pendidikan terhadap pembangunan itu jika dilihat dari segi sasarannya ya, lingkungan pendidikan, jenjang pendidikan dan sektor pendidikan, maka secara khusus sumbangan pendidikan terhadap pembangunan itu sebenarnya adalah pembangunan untuk menyempurnakan sistem pendidikan itu sendiri. Oke, jadi peran kalian kalau saat ini sebagai mahasiswa ingin menjadi atau ingin mensukseskan pembangunan nasional, tentunya kalian harus bisa memberikan warna ya, agar nanti harapannya itu ya sedikit demi sedikit itu nanti akan menyempurnakan sistem pendidikan kita. Jadi peran kalian ketika saat ini jadi mahasiswa ya belajar sebanyak-banyaknya, berkreatiflah tinggi mungkin kayak gitu, mempunyai inovasi. Nah, itu bisa menyumbangkan ya pengetahuan, dan apalagi kalau bisa memberikan kemanfaatan secara langsung bagi masyarakat. Kalian misalnya senang untuk menjadi relawan di mana kayak gitu-gitu. Nah, itu salah satu peran nyata yang bisa disumbangkan ya oleh peserta didik demi kemajuan sistem pendidikan nasional. Oke, itu saja terkait dengan materi ya. Untuk tugasnya nanti bisa kalian perhatikan. Oke, untuk tugas kali ini ya, silakan kalian tulis apa sih harapan kamu terkait dengan berlangsungnya pendidikan nasional di negara kita tercinta ya, Indonesia. Nah, silakan boleh ditulis dalam bentuk poin atau dalam bentuk narasi, deskripsi, itu tidak masalah, dan tulis jawaban kalian di kolom komentar.
Oke, cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.